Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas terkait penerapan kriptografi yang berada di lingkungan sekitar, yakni sistem keamanan jaringan. Jaringan Wi-Fi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, menggunakan untuk mengakses internet di rumah, sekolah, kantor, hingga tempat umum, seperti kafe atau bandara. Namun karena jaringan Wi-Fi bersifat nirkabel dan dapat diakses dari jarak jauh, maka data yang dikirimkan melalui jaringan ini rentan terhadap ancaman seperti penyadapan, pencurian identitas, akses tidak sah, serangan man in the middle. Untuk menangkal ancaman ini, kriptografi digunakan sebagai komponen utama dalam sistem keamanan. Peran peran kriptografi melindungi data yang dikirim dari perangkat ke router atau sebaliknya dengan cara mengenkripsi informasi tersebut. Dengan begitu, walaupun data tersebut dicegat oleh pihak ketiga, isinya tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi yang benar. Untuk evolusi protokol keamanan Wi-Fi akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fajar Akbar. Silakan. Evolusi protokol keamanan Wi-Fi. Yang pertama, WEP, Word Equivalent Privacy, menggunakan algoritma RC4. Panjang kunci 40 atau 104 bit plus 24 bit 4. Lemah karena IV dapat diprediksi dan sering diulang. Status tidak aman, sudah tidak disarankan digunakan. Kedua, WPA, Wi-Fi Protected Access, pengganti WEP sementara, masih menggunakan RC4 tetapi dengan TKIP Temporal Key Integrity Protocol. TKIP menambahkan fitur perputaran kunci key rotation, status lebih baik dari WEP tapi kini dianggap usang. Ketiga, WPA2 menggunakan AES Advanced Encryption Standard sebagai chipper, dilengkapi dengan protokol CCMP, Counter Mode CBC MAC Protocol, untuk autentikasi dan integritas. Terus digunakan dalam dua mode, personal, menggunakan passphrase bersama. Terus Enterprise 802.1x menggunakan server radius dan sertifikat untuk autentikasi. Status masih banyak digunakan, cukup aman jika password kuat. Yang keempat, WPA3 menggantikan WPA2 dengan peningkatan keamanan modern. Fitur utama SAE, simultaneous authentication of equals, mencegah serangan brute force dengan mekanisme forward secrecy, stronger encryption untuk jaringan publik tanpa password. Status standar terbaru direkomendasikan untuk masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Alaikan Niam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk yang selanjutnya adalah mekanisme enkripsi Wi-Fi, yaitu tentang bagaimana cara kerjanya Wi-Fi, yaitu pertama ada handshake proses atau yang bisa disebut four-way handshake, terjadi ketika saat perangkat mencoba terhubung ke jaringan, bertukar informasi yang menghasilkan session key tanpa mengungkap password asli. Session key ini digunakan untuk mengenkripsi seluruh komunikasi. Yang kedua ada enkripsi data, yaitu menggunakan algoritma misalnya AES atau yang tadi yang disebutkan
kepanjangan Advanced Encryption Standard, itu untuk menyandikan data. Data yang dikirim melalui udara tidak dapat dibaca tanpa session key. Dan yang ketiga, ada deskripsi oleh router atau perangkat tujuan. Hanya router dan perangkat yang memiliki kunci yang cocok bisa mendeskripsi data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahib. Silakan. Mungkin ada contoh penerapan di lingkungan sekitar. Yang pertama, di rumah penerapannya yaitu router WiFi dengan password WPA2. Teknologi yang digunakan WPA2 main PSK plus AS. Selanjutnya, manfaatnya yaitu mencegah tetangga menyusup ke jaringan. Yang kedua mungkin contohnya ada di kampus. Penerapannya yaitu jaringan WiFi khusus mahasiswa. Teknologi yang digunakan WPA2 main enterprise plus radius. Manfaatnya yaitu keamanan dan kontrol akses berdasarkan akun mahasiswa. Contoh yang ketiga ada kafe atau tempat-tempat umum. Penerapannya yaitu WiFi gratis dengan WPA3. Teknologi yang digunakan WPA3 main open dengan enskripsi otomatis. Manfaat yang didapat yaitu melindungi data pengguna tanpa password. Selanjutnya ada risiko jika tanpa kriptografi. Tanpa kriptografi pun siapapun yang berada dalam jangkauan sinyal WiFi dapat yang pertama ada menyadap email, password, atau data pribadi. Yang kedua melakukan serangan spoofing atau phishing. Yang ketiga mengambil alih perangkat yang terhubung ke jaringan. Dari semua yang dijelaskan oleh teman-teman saya, kesimpulannya yaitu kriptografi adalah fondasi penting dalam menjaga keamanan jaringan Wi-Fi dengan menggunakan protokol seperti WPA2 dan WPA3 yang mengimplementasikan algoritma kriptografi canggih. Jaringan nirkabel bisa tetap aman meskipun berada di ruang publik atau digunakan oleh banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.